Halo teman-teman pecinta sejarah, nama saya Ryan Rezikan dari 12 Florida. Hari ini saya dengan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai sejarah bubarnya Uni Soviet. Kali ini saya ditemani oleh teman saya yaitu Faiz, Halo. Omar, Halo. Dava, Halo. dan juga Nuga. Halo semuanya. Langsung aja ya, nggak usah basa-basi, kita langsung masuk ke penjelasan latar belakang Uni Soviet. Nah, jadi latar belakang Uni Soviet mulai bangkit pada masa pemerintahan Tsar Nicholas II dan Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1917, sebuah revolusi terjadi di Rusia yang disebabkan oleh kelompok yang disebut Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin. Nah, Vladimir Lenin adalah seorang tokoh revolusioner, komunis, politikus, dan teoretikus politik berkebangsaan Rusia. Nama Lenin sebenarnya adalah nama samaran yang diambil dari nama sungai Lena di Siberia. Revolusi itu sukses. Bolshevik berhasil mengambil ahli pemerintahan dan pada tanggal 30 Desember tahun 1922, Uni Soviet didirikan. Nah, 2 tahun kemudian Lenin wafat dan posisinya digantikan oleh Joseph Stalin. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang dua tokoh yang dianggap berperan penting sebagai pembubaran Uni Soviet. Jadi yang pertama ada Mikhail Gorbachev. Gorbachev adalah tokoh politik yang menerapkan demokrasi ke dalam Partai Komunis. Dia menciptakan reformasi yang disebut sebagai glasnost, atau bisa dibilang dia menghasilkan lebih banyak kebebasan dalam kehidupan masyarakat atau sipil. Dan sebutan perestroika, atau disebutnya itu dia mengurangi kekuatan militer. Dan dia juga mengurangi pengawasan pemerintah terhadap ekonomi. Dan yang kedua ada Boris Yeltsin. Nah, Boris ini adalah mantan presiden Rusia yang pertama dan dia itu adalah pemimpin gerakan demokrasi. Ia terpilih pada tahun 1991 setelah dia menyelamatkan Mikhail Gorbachev dari simpatisan komunis. Kemudian, dia membuat perjanjian dengan Ukraina dan Belarus untuk membubarkan Soviet. Jadi, dua tokoh ini adalah tokoh yang berperan penting dalam pembubaran Uni Soviet. Nah, di sini ada alasan mengapa Uni Soviet tidak berjalan dengan baik. Jadi pertama, itu adalah pemerintah yang totaliter. Jadi negara totaliter itu adalah suatu negara yang mengakui kekuasaan yang tidak terbatas dalam setiap lingkup publik maupun pribadi dan memperlebar kuasa tersebut selebar mungkin selama dapat dilakukan. Nah, terus pada saat itu terjadi kondisi ekonomi yang sangat terpuruk yang menyebabkan kemiskinan pada kaum buruh. Setelah itu ada bubarnya Pakta Warsawa. Jadi Pakta Warsawa ini merupakan aliansi militer yang ada pada saat itu yang dibentuk oleh Uni Soviet dan lain-lainnya pada tanggal 4 Mei 1955. Dan setelah itu Pakta Warsawa bubar atau runtuh akibat Uni Soviet itu sendiri. Akibat kebijakan Gorbachev tentang reformasi pada Uni Soviet perlahan melemahkan fakta tersebut. Dengan runtuhnya Uni Soviet pada tanggal 26 Desember 1991 membuat fakta ini akhirnya juga ikut bubar gitu. Setelah itu masyarakat tidak percaya pada pemerintahan karena pada saat itu pemerintahan banyak terjadi korupsi dan tidak transparan. Habis itu ada kebijakan yang dibuat mengutamakan ideologi bukan kesejahteraan rakyat. Seperti itu. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana proses pembubaran Uni Soviet. Jadi pada tahun 1990 diputuskan bahwa mereka ingin membentuk pemerintahan baru. Pada tanggal 7 Februari, Partai Komunis dibubarkan dan Uni Soviet runtuh. Mulainya ketika Gorbachev mempresentasikan reformasinya dengan glasnost kepada partai tersebut. Untuk sesaat, itu berjalan dengan baik. Tetapi berdampak buruk pada ekonomi negara. Jadi banyak orang menuntut agar pemerintah berhenti dengan sistem satu partai dan mulai mengadakan pemilu. Di tengah-tengah pemilu,
para simpatisan komunis menculik Gorbachev dengan menyindiranya. Lalu Boris Yeltsin bersama dengan para pendukungnya menyelamatkan dia. Setelah itu ia terpilih sebagai presiden dan mengusulkan perjanjian dengan Ukraina dan Belarusia. Akibatnya, Uni Soviet dibubarkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Uni Soviet pada saat itu untuk memperbaiki masalah ekonomi, sosial, ataupun politik yang pada saat itu ada ya. Yang pertama, mereka memperbaiki hubungan diplomatik dengan Amerika. Karena pada saat itu sudah dikenal ya bahwa Uni Soviet dengan Amerika memiliki suatu perang lah. Jadi ingin menunjukkan bahwa sesama negara memiliki supremasi dalam persenjataan ataupun militer, sehingga Rusia dan Amerika pada saat itu sempat memfokuskan produksi utamanya pada teknologi persenjataan, sedangkan ekonomi masyarakat dan industri kayak peternakan ataupun produksi makanan itu kerap ditinggalkan dan tidak diabaikan lah ya. Lalu selanjutnya ada kebijakan Uni Soviet mengeluarkan kebijakan agar bisa berkompetisi dengan negara barat atau Perestroika Policy, yaitu nama program yang dirancang untuk mereformasi birokrasi dan ekonomi Uni Soviet pada tahun 1987. Pada hakikatnya arti Perestroika itu restrukturisasi, yang maksudnya itu untuk meningkatkan efisiensi tenaga kerja yang kemudian segera diadopsi sebagai kebijakan resmi pemerintah Soviet yang mencakup aspek ekonomi yang lebih luas. Program ini dianggap oleh sebagian orang sebagai gerakan demokrasi menuju reformasi dan oleh sebagian yang lain sebagai kebijakan ekonomi gagal. Namun karena kebijakan ini, Soviet pun berubah menjadi hal yang baru. Selanjutnya adalah perubahan sistem pemerintah menjadi semi-kapitalis. Sudah diketahui bahwa Uni Soviet ini dikenal sebagai negara yang disebut komanditer ya, atau kebanyakan aktivitas ekonomi, aktivitas politik itu dihandalkan atau dipegang oleh negara, sehingga hak-hak atau celah ruang untuk berekspresi masyarakat itu dibilang sempit dan tidak diberi kesempatan. Sehingga dengan perubahan sistem pemerintahan menjadi semi kapitalis ini, masyarakat diberi kesempatan untuk membuka bisnis sendirinya, yaitu menjalankan memberi investasi dari luar ataupun ya membangun bisnis lah untuk membantu perekonomian negara. Namun terbukti bahwa semua kebijakan Uni Soviet ini bisa dibilang kurang efektif lah ya, karena pada saat itu sesudah keluarnya kebijakan Uni Soviet ini, lama kemudian gagal dan Uni Soviet pun akhirnya tumbang kan, terbagilah jadi beberapa negara, karena pada umumnya itu masyarakat itu tidak bisa mengikuti perubahan yang ada pada saat itu, karena perubahan ini bisa dibilang langsung atau tidak unprecedented lah pada masa Uni Soviet pada saat itu gitu. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang reformasi Glasnost. Glasnost adalah kebijakan yang dilakukan selama masa pemerintahan Mikhail Gorbachev pada pertengahan 1980-an. Kebijakan ini meliputi keterbukaan dalam semua bidang di institusi kepemerintahan Uni Soviet, termasuk kebebasan informasi. Kata Glasnost digunakan pertama kali di Rusia pada akhir 1950. Glasnost juga menunjukkan bahwa periode sejarah yang menggambarkan kebebasan bereformasi selama tahun 1980-an. Selanjutnya saya akan menjelaskan pecahan negara dari Uni Soviet. Yang pertama ada Rusia. Rusia itu dia merdeka pada tanggal 26 Desember 1991 dengan ibu kota Moskow. Rusia itu menjadi 2/3 negara pecahan Uni Soviet. Rusia pun ternyata memiliki luas wilayah yang sangat besar, sekalipun di dunia hingga saat ini. Yang kedua ada Armenia. Armenia merdeka pada
tanggal 21 September 1991 dengan ibu kota Yerevan. Berdekatan dengan Azerbaijan, terdapat sebuah negara yang bernama Armenia dengan iklim cuaca dingin sepanjang tahun. Pasalnya, Armenia merupakan negara yang berbatasan dengan gunung tanpa ada lautan sama sekali pada sisi hilir dan hulu. Yang ketiga ada Latvia. Latvia merdeka pada tanggal 5 September 1991 dengan ibu kota Riga. Seperti beberapa negara pecahan Uni Soviet lainnya, yang keempat ada Ukraina. Ukraina itu merdeka pada tanggal 4 Agustus 1991 dengan ibu kota Kiev. Meski Uni Soviet sudah runtuh, ternyata Ukraina masih banyak menghadapi berbagai masalah dalam diplomasi internasional. Bukan hanya konflik antara NATO dan milisi pro-Kremlin, melainkan juga dengan ekosistem maupun kebutuhan masyarakatnya. Sebab Ukraina pernah mengalami bom nuklir Chernobyl sehingga aspek kebutuhan harus diimpor dari negara lainnya. Yang kelima ada Belarus. Belarus merdeka pada tanggal 25 Agustus 1991 dengan ibu kota Minsk. Negara pecahan Uni Soviet ini memiliki karakteristik yang berbeda. Sekalipun menjadi wilayah yang berada di Eropa Timur, ibu kota Belarus adalah Minsk dengan kombinasi iklim yang sedikit hangat jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya. Yang keenam ada Lituania. Lituania merdeka pada tanggal 6 September 1991 dengan ibu kota Vilnius. Diketahui, Lituania merupakan salah satu negara pecahan Uni Soviet yang menjadi negara Baltik dengan laut lepas yang luas. Yang ketujuh ada Estonia. Estonia merdeka pada tanggal 20 Agustus 1991 dengan ibu kota Tallinn. Selain Latvia, Estonia merupakan salah satu negara pecahan Uni Soviet yang berada di Laut Baltik. Negara dengan arsitektur klasik ini sudah menjadi bagian terpenting dalam Uni Eropa maupun NATO. Yang kedelapan ada Moldova. Moldova merdeka pada tanggal 27 Agustus 1991 dengan ibu kota Chisinau. Negara pecahan Uni Soviet ini merupakan salah satu wilayah yang paling terkecil. Dia berhimpatan dengan Romania dan Ukraina. Usut punya usut, Moldova sempat akan digabung dengan Rumania untuk meningkatkan luas wilayah di tempat ini. Yang kesembilan ada Georgia. Georgia merdeka pada tanggal 9 April 1991 dengan ibu kota Tbilisi. Georgia merupakan negara asal diktator kenamaan bernama Joseph Stalin yang sangat melegenda. Negara ini didominasi wilayah pegunungan yang sangat cantik. Meskipun negara kelahiran Stalin, ternyata Georgia juga sempat merasakan atmosfer perang saudara dengan Rusia. Yang ke-10 ada Azerbaijan. Azerbaijan merdeka pada tanggal 30 Agustus 1991 dengan ibu kota Baku. Azerbaijan mulai bersolek untuk menjadikan industri pariwisata sebagai komoditas utama mereka setelah lepas dari Uni Soviet. Negara yang dijuluki Ring of Fire ini merupakan salah satu wilayah Kaukasus yang berbatasan langsung dengan Laut Kaspia. Arsitektur modernnya itu membuat negara ini sebagai salah satu destinasi wisata yang menarik. Yang ke-11 ada Kazakhstan. Kazakhstan merdeka pada tanggal 16 Desember 1991 dengan ibu kota Astana. Sebelum menjadi negara pecahan Uni Soviet, ternyata Kazakhstan merupakan negara terbesar kedua setelah Rusia. Kazakhstan itu memiliki keindahan alam yang sangat menarik, khususnya pada sisi pegunungan sampai tata kota yang sangat modern. Astana juga menjadi kota terbesar di Kazakhstan dengan pemandangan pusat kota yang menarik. Yang ke-12 ada Uzbekistan. Uzbekistan merdeka pada tanggal 1 September 1991, ibu kota Tashkent. Meski menjadi negara pecahan Uni Soviet, ternyata Uzbekistan memiliki letak geografis di benua Asia, khususnya di bagian tengah. Dalam beberapa tahun ke belakang, minat wisatawan ke Uzbekistan cenderung sangat tinggi, sehingga negara ini menjadi salah satu destinasi terbaik. Secara geografis dan budaya, Uzbekistan masih sangat dipengaruhi oleh budaya maupun aksen Rusia. Yang 13 ada Tajikistan. Tajikistan merdeka pada tanggal 19 September 1991 dengan ibu kota Dushanbe. Kondisi geografis Tajikistan yang sangat tinggi menghantarkan negara ini sebagai negara pecahan Uni Soviet yang tertinggi di dunia pada zamannya. Yang ke-14 ada Kyrgyzstan. Kyrgyzstan merdeka pada tanggal 31 Agustus 1991 dengan ibu kota Bishkek. Kyrgyzstan merupakan wilayah yang tidak mendapatkan lautan sama seperti beberapa negara pecahan Uni Soviet lainnya. Ibu kota Kyrgyzstan adalah Bishkek yang berada di wilayah Asia Tenggara bersama negara Turkmenistan, Kazakhstan, Uzbekistan, dan Tajikistan. Yang ke-15 ada Turkmenistan. Turkmenistan merdeka pada tanggal 27 Oktober 1991 dengan ibu kota Ashgabat. Perlu diketahui, Turkmenistan merupakan salah satu negara yang penting di Uni Soviet pada zaman dulu.
sekalipun sudah menjadi Asia Tengah. Sebab Turkmenistan merupakan salah satu negara penghasil gas alam terbesar di dunia hingga saat ini. Ibu kota Turkmenistan saat ini adalah Ashgabat yang menjadi kota terbesar di negara ini dengan arsitektur yang modern. Selanjutnya akan dijelaskan kesimpulan. Ya, jadi kesimpulannya, akhir dari runtuhnya Uni Soviet adalah dengan tanda berakhirnya Perang Dingin. Tepatnya setelah tembok Berlin dihancurkan, runtuhnya Uni Soviet juga ditandai dengan merdekanya negara-negara, sehingga negara tersebut melakukan gerakan separatis seperti Estonia, Latvia, dan Lithuania pada tahun 1990. Terima kasih telah menyimak penjelasan mengenai runtuhnya Uni Soviet oleh kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah perkataan, dan terima kasih.